Ya, ini ketika kita sepakat bahwa kita butuh framework, tapi ternyata framework ini banyak sekali framework dirancang oleh berbagai pihak, berbagai organisasi, berbagai lembaga penelitian, banyak sekali yang mencoba merumuskan framework atau kerangka kerja itu yang sebenarnya masing-masing punya kekuatan dan masing-masing punya kekurangan, punya kelemahan. Dan juga kita bisa mengklasifikasikan framework itu ke dalam beberapa jenis. Seperti kita melihat di gambar, di slide ini, kita melihat di dalam penerapan tata kelola di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu kita seringkali tidak bisa hanya menggunakan satu framework saja, tapi kita perlu menggunakan beberapa framework dengan masing-masing levelnya, masing-masing lapisan di dalam organisasi itu kita punya pedoman frameworknya, punya pedoman yang kita acu. Nah, di level yang paling atas itu adalah layer atau lapisan driver ya, yang memicu keseluruhan rancangan implementasi dari tata kelola ini. Jadi driver itu yang menjadi acuan utama yang membuat framework yang ada di bawahnya itu dirancang berdasarkan itu. Yang pertama di sisi driver ini seperti pernah saya sampaikan di sesi yang lain bahwa tata kelola itu sebenarnya adalah sebuah sekumpulan aturan, sekumpulan pengaturan ya, yang digunakan untuk mencari keseimbangan antara performance dengan conformance, antara kinerja dengan kepatuhan, dengan penyesuaian terhadap aturan, regulasi, dan sejenisnya. Nah, kedua hal inilah yang akan menjadi driver dari keseluruhan framework penerapan tata kelola di organisasi. Di sisi driver ini performance ya, untuk performance tentu yang akan menjadi acuan adalah business goal-nya. Jadi perusahaan Anda itu business goal-nya seperti apa? Kemudian conformance-nya dia harus mematuhi aturan apa? Itu masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi bisa berbeda-beda. Sebuah perusahaan perbankan misalnya, dia harus mengikuti peraturan OJK misalnya. Kalau perusahaan yang lain, dia nggak perlu mematuhi peraturan OJK. Ada aturan lain yang harus dipatuhi. Nah, perusahaan yang misalkan dia listed di New York Stock Exchange misalnya, dia harus comply dengan Sarbanes-Oxley misalnya. Nah, itu adalah kebutuhan atau tuntutan conformance, compliance dari organisasi atau perusahaan kita yang bisa berbeda-beda setiap organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, di layer bawahnya baru kita menggunakan framework yang lain lagi. Misalkan ini saya hanya mengambil contoh beberapa yang terkenal atau banyak digunakan. Misalnya di layer enterprise governance. Jadi di bawah driver itu ada enterprise governance yang digunakan sebenarnya untuk memastikan supaya drivernya itu tercapai. Enterprise governance itu ada untuk sisi performance, ada balance scorecard, ada Six Sigma, ada banyak sekali framework yang kita bisa pakai. Salah satu atau dua yang terkenal misalnya balance scorecard, Six Sigma, dan lain-lain. Performance Prisma dan sebagainya. Itu adalah framework yang digunakan untuk merancang, mengevaluasi kinerja. Kemudian di sisi lain untuk mengevaluasi conformance, itu yang paling banyak digunakan antara lain adalah COSO. Kemudian di level bawahnya,
di enterprise governance of IT ya, itu ada yang paling banyak digunakan, paling populer adalah COBIT, di mana COBIT pada COBIT versi 5 dan COBIT 2019 yang terakhir itu dia ada pada level enterprise governance of IT. Sementara COBIT versi sebelumnya itu sebenarnya masih IT governance, sebenarnya lebih IT dibanding COBIT 5 dan COBIT 2019 yang lebih dekat dengan bisnis. Nah, baru di bawahnya akan ada banyak framework dan best practice standar yang digunakan untuk pada masing-masing area. Jadi misalkan di security management ada ISO 27000, di IT service management ada ITIL, di project management ada PMBOK, ada Prince2, dan banyak lagi framework yang lebih spesifik dari yang diatur oleh COBIT sebagai framework payung.